Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dea Priani. Saya dari kelas 11 TAP 2. Di sini saya mempunyai tugas bahasa Indonesia, yaitu membuat ceramah atau berceramah. Nah, di sini saya berceramah menggunakan naskah dan temanya yaitu tentang pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan rahmat-Nya yang begitu besar bagi kita semua. Tidak lupa juga sholawat dan salam kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang saya hormati, suatu bangsa akan lebih dihormati dan lebih maju bukan hanya karena kecanggihan teknologi saja, tetapi juga karena pendidikan moral yang baik. Moral itu bisa dilihat dari tingkah laku yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Majunya teknologi tentu harus dibarengi pula dengan kemajuan cara berpikir kita. Sebagai orang tua, kita harus bisa dan bertanggung jawab terhadap perkembangan moral putra-putri kita agar bisa tetap berada di jalan yang benar dan tetap bisa jadi manusia yang bermanfaat bagi satu sama lainnya. Jangan hanya memberikan nasihat saja, tetapi juga contoh pada anak-anak bagaimana seharusnya moral itu berjalan. Nah, misalnya ada nenek-nenek sudah renta yang hendak menyeberang di jalan raya. Coba dibantu. Jangan pula membuat prank-prank untuk konten sosial media yang isinya merugikan orang lain. Seperti memesan makanan dengan ojek online, ketika sudah dibeli, dibatalkan. Nah, itu sikap tidak baik, kasihan yang ojek online-nya. Mereka juga mengumpulkan uang untuk keluarganya. Nah, tentu saja hal ini terjadi karena kurangnya penanaman moral dan empati pada anak-anak. Mereka melakukan hal-hal tersebut karena dianggap lucu, padahal tidak mengerti apa pentingnya pesanan itu bagi si bapak ojek online. Anak-anak itu ibarat spong. Berapapun umur mereka, panutan yang paling diikuti secara sadar dan tidak adalah orang tua. Nah, untuk itu penting juga bagi orang tua agar ikut berubah dan memiliki empati bagi orang lain, supaya pendidikan moral itu bisa berbentuk dengan sendirinya. Nah, jadi sebagai orang tua seharusnya bisa mendidik anaknya dengan baik dan mendidik moral anak-anaknya supaya mereka bisa jadi anak yang baik dan tidak menjadi anak yang merugikan. Terus juga kesimpulannya, kita harus bisa
kita harus memperkembangkan moral tersebut agar hidup kita tidak menjadi beban atau tidak pokoknya kita harus mengembangkan moral agar menjadi baik dan kita memiliki sikap baik tersebut bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri. Jangan menuruti orang yang tidak memperkembangkan moral karena agar merugikan kepada diri kita sendiri. Dan jangan mempermainkan. Contohnya ojek online tadi. Kesian kan sama bapaknya. Dia itu mencari uang untuk menafkahi anak dan istrinya. Jadi, kita jika mau pesan apa-apa, sudah ada uangnya dan benar-benar ingin dibeli. Jadi, jangan mengecewakan si bapak ojek online tersebut atau siapapun itu. Bisa jadi sebaliknya ke kita sendiri. Jadi, kita harus memanfaatkan moral tersebut agar jiwa kita lebih baik dan kita juga membanggakan orang tua karena kita tidak nakal, karena tidak membohongi yang ojek online, terus yang pedagang-pedagang lainnya. Seperti itu. Terus juga kita harus nurut sama orang tua. Kalau orang tua mengajarkan yang baik, kita turuti. Jika orang tua tidak mengajarkan yang baik, biarkan saja. Kita harus menuruti orang tua yang baik. Ya. Kita harus membentuk moral itu dengan diri kita sendiri. Jika kita mengembangkan moral tersebut, maka hidup kita akan baik pada orang lain dan juga keluarga kita sendiri. Nah, mungkin sekian ceramah yang saya sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan menyinggung hati. Dan katanya berbalik-balik karena saya itu ditugaskan untuk ceramah dan saya tidak pernah ceramah, jadi mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua bisa jadi panutan bagi anak-anak kita demi mencapainya pendidikan moral yang baik bagi bangsa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.